perkenalkan, nama saya Nadine Komarina, saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas civic education atau pendidikan kewarganegaraan di Polandia. Pendidikan kewarganegaraan di Polandia merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Setelah runtuhnya sistem komunis pada akhir abad ke-20, Polandia melakukan reformasi besar dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pengajaran kewarganegaraan. Civic education di Polandia tidak hanya berfokus pada teori tentang negara dan hukum, tetapi juga menekankan pada praktek kehidupan demokrasi. Siswa diajarkan tentang hak asasi manusia, konstitusi, sistem pemerintahan, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan publik. Hal ini bertujuan agar generasi muda tidak hanya memahami konsep demokrasi, tapi mampu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, pendidikan kewarganegaraan di Polandia juga menekankan pada nilai-nilai Eropa seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Hal ini sejalan dengan posisi Polandia sebagai sebagian dari Uni Eropa, sehingga pendidikan kewarganegaraan juga mengarah pada pembentukan identitas sebagai warga negara Eropa. Persyaratan kurikulum di Polandia. Kurikulum Polandia didominasi oleh besar-besaran oleh hafalan, pengetahuan bukan keterampilan, bukan juga sikap. Dilihat dari datanya, biologi 98% hafalan, sejarah 87% hafalan, dan WOS sendiri 63% hafalan. WOS itu apa sih? WOS itu Wiedza aus Polsce Związki, yang secara harfiah yaitu pengetahuan tentang masyarakat, adalah mata pelajaran utama yang menjadi wadah formal civic education di sekolah-sekolah Polandia. Mata pelajaran ini dapat dianalogikan dengan pelajaran PKN atau IPS di Indonesia, namun dengan cakupan lebih luas, mencakup dimensi sosial, politik, hukum, dan kewarganegaraan. WOS merupakan satu-satunya mata pelajaran yang secara spesifik dan langsung mengajarkan kompetensi kewarganegaraan. WOS adalah satu-satunya mata pelajaran yang secara khusus mengajarkan kewarganegaraan di Polandia. Tapi masalahnya WOS baru diajarkan di kelas 8 atau di usia 14 tahun dengan lokasi hanya 1 jam per minggu selama 3 tahun, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Estonia dan Finlandia. Model civic education di Polandia. Berdasarkan jurnal yang saya baca, civic education di Polandia dapat dikarakteristikan melalui satu model utama, yaitu model sosialisasi dan fungsionalistik. Civic education di Polandia didasarkan pada tim demokrasi, yaitu demokrasi tipis, di mana demokrasi dipandang hanya sebagai sistem politik yang netral dan sudah selesai, bukan sebagai cara hidup sehari-hari. Model ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, bersifat adaptif, yaitu siswa diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan tatanan sosial politik yang sudah ada, bukan mempertanyakan atau mengubahnya. Yang kedua, bersifat rekonstruktif, yaitu fokus pada pewarisan budaya dan sejarah nasional kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, bersifat individualistik, yaitu kurikulum memformalisasikan hasil belajar secara individual, bukan kolektif dan partisipatif. Kesimpulannya, civic education Polandia menggunakan model demokrasi tipis, yaitu demokrasi yang dipandang sekedar sistem politik, bukan cara hidup sehari-hari. Ada 4 kegagalan yang terjadi bersamaan. Yang pertama, ada kegagalan kurikuler, yaitu terlalu banyak hafalan dan terlalu sedikit praktik. Yang kedua, kegagalan struktural, yaitu WOS terlambat dimulai dan jam pelajarannya sangat sedikit. Yang ketiga, kegagalan institusional, yaitu OSIS dan Dewan Sekolah tidak punya kekuatan nyata. Yang keempat, ada kegagalan kontekstual, yaitu tekanan politik yang semakin konservatif. Yaitu civic education di Polandia adalah pelajaran tentang demokrasi, bukan belajar di dalam demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih.